Pada kesempatan hari ini saya akan menceritakan latar belakang kenapa sih saya ingin menjadi seorang guru. Profesi guru bukanlah cita-cita yang populer di kalangan anak-anak. Jika ditanyakan kepada mereka tentang apa sih cita-cita kalian di masa yang akan datang nanti, mungkin sebagian besar anak akan menjawab, "Oh, saya ingin menjadi seorang dokter." Mungkin ada pula yang menjawab, "Saya ingin menjadi seorang polisi. Saya ingin menjadi seorang pilot. Saya ingin menjadi seorang astronot," dan lain sebagainya. Mungkin hanya sebagian kecil dari mereka yang berkeinginan untuk menjadi seorang guru. Tetapi bagi saya, menjadi seorang guru merupakan profesi yang sangat luar biasa. Menjadi seorang guru adalah pekerjaan yang mulia. Jika kita ikhlas dalam mengajar, kita ikhlas dalam mendidik siswa, ini akan menjadi ladang pahala. Menjadi seorang guru merupakan suatu kebanggaan. Karena dengan menjadi seorang guru, kita bisa membantu siswa belajar, kita bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, dan pada akhirnya nanti bisa membantu anak-anak mewujudkan cita-cita mereka di masa yang akan datang. Kebahagiaan dan kepuasan batin bagi seorang guru adalah ketika dalam mendidik anak, dalam menyampaikan ilmu kepada anak, semula mereka tidak tahu, mereka menjadi lebih tahu. Itu adalah suatu kepuasan batin. Kita membimbing anak dengan ikhlas, mengajari mereka cara menulis, cara membaca, dan memberikan contoh sampai mereka benar-benar paham. Ketika mereka sudah mengetahui dan bertambah ilmunya, maka itu menjadi kepuasan yang luar biasa bagi kita seorang guru. Mempunyai cita-cita menjadi seorang guru tidak langsung muncul saja dalam benak saya. Semula berawal ketika saya masih kecil. Kebetulan saya lahir dari keluarga yang sebagian besar berprofesi sebagai seorang pendidik atau seorang guru. Ayah saya contohnya. Dahulu ayah saya adalah seorang guru honorer. Jadi pekerjaan ayah saya setiap hari adalah mendidik dan mengajarkan siswa-siswinya. Tidak hanya di sekolah, tetapi beliau juga sering mengadakan les tambahan di rumah. Di sini saya mulai tertarik dengan profesi sebagai seorang guru. Melihat ayah saya di rumah mengajar anak didiknya, kemudian membimbing, dan segala macam memberi ilmu pengetahuan, di situ muncullah ketertarikan saya. Ternyata, oh begini ya menjadi seorang guru. Dari situ saya pun mulai tertarik. Dan pekerjaan ini tidak hanya dilakukan ayah di rumah, di sekolah pun beliau mendidik siswa-siswinya. Tetapi pekerjaan beliau ini tidak berlangsung lama, karena selanjutnya ayah saya berhenti dari tugasnya dan memilih pekerjaan lain. Tapi tidak berhenti sampai di sini saja, karena adik mama saya, yaitu tante saya, juga berprofesi sebagai seorang guru. Ketika ayah saya tidak lagi mengajar dan beliau merantau ke luar kota, tante saya tinggal di rumah bersama kami. Nah, di sini saya kembali melihat bagaimana profesi guru yang sesungguhnya. Tante saya tidak hanya mengajarkan di rumah, tetapi juga di sekolah, dan saya pun sering diajak serta ke sekolahan. Jadi saya melihat tante mengajar murid-muridnya secara langsung di sekolah. Di sini semakin kuat keinginan saya. Oh, suatu saat nanti saya pun bercita-cita ingin menjadi guru. Karena
Selain mengamalkan ilmu pengetahuan yang kita miliki, kita juga bisa memiliki anak didik. Kita menyampaikan berbagai macam ilmu, dan ilmu ini apabila terus diamalkan oleh anak murid kita, ini akan menjadi ladang pahala. Meskipun nantinya kita sudah tiada di dunia ini, tetapi ilmu yang kita ajarkan akan terus mengalir, dan pahalanya pun akan kembali ke kita. Setelah menamatkan pendidikan saya di bangku SMA, kemudian saya melanjutkan studi saya ke Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, tentunya dengan dukungan dari kedua orang tua saya. Di sini niat dalam hati saya sudah benar-benar mantap untuk menjadi seorang guru. Kalau pada awalnya cita-cita saya menjadi seorang guru itu karena faktor internal ya, karena melihat keluarga yang sebagian besar pendidik dan lain sebagainya. Nah, sekarang niat saya sudah semakin mantap, dan ternyata menjadi seorang guru itu tidak hanya sebatas sampai di sana. Ternyata luar biasa sekali bagaimana menjadi seorang guru itu. Karena menjadi seorang guru, kita bisa meningkatkan wawasan dan juga selalu belajar. Menjadi seorang guru itu adalah kebahagiaan ya, tetapi mengajar itu adalah kewajiban yang luar biasa. Jadi ketika kita mengajar anak didik kita, kemudian kita menyampaikan ilmu yang kita miliki, pada saat itu juga sebenarnya kita sedang dalam proses belajar. Jadi ketika kita mengajari siswa, kita pun ikut belajar. Jadi apapun yang kita sampaikan kepada siswa, mudah-mudahan itu akan berkah menjadi ladang pahala untuk kita. Kemudian kenapa sih keinginan saya menjadi guru itu semakin kuat? Karena yang kedua, saya merasa pekerjaan guru ini adalah pekerjaan yang sangat tidak monoton ya. Artinya fleksibel. Ya, ketika kita mengajarkan kepada murid tidak hanya di kelas saja. Jadi kita mendidik dan mengajarkan anak itu tidak semata-mata di dalam kelas. Kita harus bisa menciptakan suasana kelas itu yang nyaman, yang menyenangkan. Jadi ketika kita anak-anak sudah bosan dengan pelajaran atau jenuh, kita bisa mengajak mereka belajar aktivitas di luar, belajar lingkungan di luar. Dengan begitu anak-anak merasa lebih nyaman. Kemudian kenapa sih menjadi guru itu menyenangkan? Karena menjadi seorang guru itu kita bisa berperan penting dalam kehidupan anak-anak kita di masa yang akan datang. Ya, guru merupakan sosok yang digugu dan ditiru. Itu artinya di sekolah kita tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan kepada murid, tetapi kita juga mengajarkan sikap dan tingkah laku kepada mereka. Jika kita berharap anak murid kita menjadi sosok yang baik, yang berakhlak mulia, maka kita pun harus memberikan contoh yang baik pula kepada mereka. Selain mengajarkan ilmu, kita juga harus mengajarkan akhlak yang mulia bagi anak murid kita. Kemudian berikutnya, apa sih yang membuat saya benar-benar berkeinginan menjadi seorang guru? Karena jam kerja guru itu fleksibel ya. Artinya bisa berubah. Kita memiliki jam wajib di sekolah dari pagi sampai siang, dan selebihnya kita bisa di rumah melaksanakan tugas lain. Kalau misalnya kita bekerja di kantoran, kita bisa bekerja full time, terkadang dari pagi sampai malam hari. Nah, kalau menjadi guru, waktu kita pun terbatas, ada pula batasan waktu untuk keluarga di rumah. Kemudian apalagi alasannya? Libur menjadi lebih panjang. Sebagai seorang guru, kita mengikuti murid. Jadi ketika setelah bagi rapot, anak libur, kita pun memiliki waktu libur yang lumayan lama. Walaupun kita tidak harus terlena dengan waktu libur kita. Sebagai seorang guru, kita juga harus mempersiapkan administrasi sekolah berikutnya. Tapi setidaknya jika menjadi seorang guru, kita lebih banyak memiliki waktu libur. Ketika anak-anak libur, guru pun bisa mengikuti kegiatan hari libur ya. Kemudian menjadi seorang guru, kita juga bisa melatih kesabaran. Memiliki anak didik dengan berbagai karakter merupakan tantangan yang luar biasa.
Tidak semua anak itu menurut. Kadang anak-anak itu ada yang suka membandel, kadang ada anak yang suka usil. Nah, di sini guru pun dituntut untuk membimbing mereka, mengajari mereka bagaimana cara bersikap. Kemudian apabila mereka membuat ulah, kita harus bisa lebih bersabar. Kita tidak bisa marah-marah tanpa jelas. Kita boleh menegur, menasehatinya, tapi kita tidak boleh menghukum yang di luar batas. Kalaupun memberi hukuman, harus hukuman yang mendidik. Nah, selanjutnya, kenapa sih saya ingin menjadi guru? Karena menjadi guru itu penuh akan hiburan. Memiliki anak murid dengan berbagai karakter, kemudian dengan berbagai sifat dan watak mereka. Ada anak-anak yang polos, ada yang lucu, yang kadang muncul pula pengaduan dari mereka sehari-hari. Dan perbedaan-perbedaan inilah yang menjadi hiburan tersendiri untuk guru. Jadi ketika kita sedang lelah, ketika melihat anak-anak saling bercanda, kita pun sebagai guru ikut terhibur. Kemudian kenapa sih saya ingin menjadi guru? Alasannya lagi mungkin karena kecintaan saya terhadap anak-anak. Jadi saya benar-benar menyukai anak-anak, menyukai kepolosannya. Ketika setiap hari saya melihat anak murid saya di sekolah, karena saya mengajar anak-anak SD, saya melihat bagaimana lucunya mereka bersikap, bagaimana manjanya mereka terhadap saya. Di situ semakin menambah kecintaan saya terhadap anak saya. Saya pun akan berusaha untuk menjadi guru yang baik, guru yang benar untuk mendidik anak-anak saya, dan mudah-mudahan suatu saat pun anak-anak didik saya akan menjadi anak-anak yang berprestasi, yang sukses di dunia, dan juga bagus akhlaknya di akhirat. Terus terakhir, kenapa sih alasan saya berkeinginan menjadi guru? Karena disinilah ladang pahala saya. Karena mungkin untuk bersedekah uang sebanyak apa mungkin saya tidak akan bisa, tetapi dengan ilmu yang saya miliki, dengan kemampuan yang saya miliki, yang saya ajarkan kepada anak-anak saya, anak didik saya, mudah-mudahan ini akan menjadi ladang pahala untuk saya nanti ke depannya. Ketika anak saya belajar, mereka berprestasi, mengamalkan apa yang saya ajarkan, mudah-mudahan ini akan menjadi pahala saya yang tak terputus sampai di kemudian hari. Demikianlah alasan saya kenapa berkeinginan untuk menjadi seorang guru. Terima kasih sudah menyaksikan. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil apa yang saya ceritakan pada hari ini.